Horas, Horas, balik ke akademi dari tepian Danau Toba yang indah. Oke, kita membahas sedikit ya kerusakan lingkungan dari Sumatera Utara juga. Nanti kita bahas yang lain di Kalimantan, Papua, dan lainnya. Ya, kebijakan-kebijakan yang salah pada pemerintahan sebelumnya Joko Widodo ya 10 tahun ya harusnya dikoreksi oleh pemerintahan sekarang supaya kerusakan lingkungan itu tidak berkelanjutan ya. Ada apa ya di Sumatera Utara, ada itu footage state ya, uang sudah mencair anggaran tetapi 80% apa itu padang ilalang mangkrak 80% di Hubang Hasudutan ya, sebuah kabupaten di Sumatera Utara. Belum lagi pasir laut ya, mengakunya sedimentasi mau di apa ya, mau diambil, bukan pasir laut kata Joko Widodo saat menjabat presiden, padahal sedimentasi hasilnya juga pasir ya. Ya, 70.000 hektar sekian itu wilayah operasi untuk tambang pasirnya berada di Kepri ya. Kenapa ada di Kepri? Karena kebutuhan reklamasi Singapura yang membutuhkan perluasan lahan lewat reklamasi ya, dan pasir di Kepri itu berkualitas baik, harganya jauh lebih baik daripada dari negara lain. Nah, inilah ya kerusakan lingkungan. Belum lagi di Kabupaten Gunung Mas kalau nggak salah ya, di Kalimantan Tengah itu ya, proyek footage state dari Prabowo Subianto saat menjabat Menteri Pertahanan ya, harusnya ubi menjadi jagung di dalam polybag, terus setelah itu jadi sawit, padahal hutan sudah habis, rusak lingkungan. Begitu juga dengan target nanti footage state, katanya cetak sawah dan tebu di Merauke, target 2,2 juta hektar. Takutnya kan gagal terus, uang sudah cair, ya, uang rakyat sudah cair, tetapi hutan sudah habis, sisanya lahan kosong atau mangkrak atau malah menjadi kelapa sawit, kebun kelapa sawit ujung-ujungnya, atau tambang. Ya, kita lihatlah waktu yang akan menentukan keberhasilan Prabowo Subianto ini ya, yang menetapkan target 2 juta hektar. Ya, kita lihat aja. Tetapi kalau melihat empiriknya, ya, ketika dia melakukan hal yang sama, footage state di kabupaten mana itu, Gunung Mas ya, kalau nggak salah, di Kalimantan Tengah, gagal kok gitu loh. Kenapa? Ya, nggak itu aja dulu dibuat perbaiki, ya, sehingga berhasil, baru ekspansi. Ini kan enggak, ya. Udah gagal pun malah diekspansi jadi 2,2 juta hektar di Merauke. Ya, di Sumatera Utara pun gagalnya. Luhut bin Sarpanjaitan di situ leadernya. 80% padang ilalang. Di Hubang Hasudutan. Jadi gak ada yang berhasil. Semua cuma cuap-cuap. Nah, ada juga di sini yang akan kita bahas tambang. Tambang seng katanya, timah atau timbal ya, oleh perusahaan DMP ya, Dairi Mineral Prima DPM ya, di Dairi Prima Mineral ya, investornya China. Jadi pemerintahan Joko Widodo ya itu sangat gesit untuk mengundang ya, memberikan karpet merah kepada para pengusaha atau investor dari Cina tanpa memperhatikan dampak lingkungannya. Kan kita hidup bukan di satu generasi ini saja ya. Kalau rusak hutan itu bagaimana ya? Padahal di situ sumber air dari warga setempat. Ya, warga setempat mengeluh. Tapi tidak menjadi pertimbangan, tetap saja kerakusan memang sky is the limit ya. Limitless, kerakusan itu tanpa batas. Kerakusan itu tanpa batas. Memberikan karpet merah kepada para investor dari Cina, seolah-olah kita seperti kesetnya negara Cina ya, seperti babunya, apapun yang mereka inginkan ya, sampai kita menghamba-hamba itu presiden-presiden kita ke negara Cina. Untuk apa menghamba-hamba ya, kan kita kan negara yang independen, ngapain menghamba-hamba hutang? Nah, kalau kita lihat grafik hutang Republik Indonesia ke China meroket. Ya, di sini grafiknya
nyaris 200% dalam 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo ya. Ketika dia memimpin 2014, utang dari Cina itu ya 7,82 miliar. Tetapi 2024 itu menjadi 23 miliar dolar, ya, nyaris ya 3 kali lipat lebih. Ya, naik 200% atau 3 kali lipat lah utang dari negara Cina ya. Terus kalau kita lihat grafik lainnya, 10 negara pemberi utang terbesar ke Indonesia. Pertama Amerika Serikat ya 3.150 triliun, Singapura 900,95 triliun, Australia, Jepang dan China 326,83 triliun. Tetapi kan Cina itu bukan negara yang kurang pintar gitu loh. Dia bisa saja proksi gitu loh lewat Singapura, negara-negara yang dijadikan dia menjadi proksi ya, Hong Kong dari Singapura ya, bukan dari Singapura kan belum tentu uangnya orang Singapura, bisa jadi negara Cina yang memakai Singapura sebagai proksinya. Bayangkan kalau ini di total ini 1.200 triliun juga ya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa pemerintahan Joko Widodo ya, semoga tidak terjadi lagi di era Prabowo Subianto ini, memberikan karpet merah kepada investor-investor itu, terutama pada kasus ini di Dairi itu investor Cina, padahal jelas itu mengganggu kehidupan sosial masyarakat setempat, sumber airnya, hutannya rusak. Kenapa begitu rakus kalian? Pasir laut juga ditambang, hutan ditebangi dengan alasan footage state meskipun gagal. Ya, belum lagi di Humbang Hasudutan, di Kapuas, di Merauke. Kalau ini nggak dihentikan, maka gelombang bencana alam di Indonesia ini ya akan kita hadapi dalam waktu dekat ya, kalau Presiden Prabowo Subianto tidak mengubah kebijakannya gitu ya. Kita rakyat kecil lah yang menanggungnya ya, yang akan seperti di Dairi ini ya mereka yang rakyat kecil. Luhut Panjaitan dan sudah tenang dia di Jakarta sana, Luhut Binsar Panjaitan tinggal meminta-minta aja, menghamba dia ke Cina untuk investor demi investasi dan investasi tanpa memerhatikan hidup orang kecil di wilayah-wilayah tambang yang mereka dirikan. Ini kan harus dirubah, Pak Prabowo Subianto. Batalkanlah itu ya. Di Dairi itu banyak warga sekitar yang telah berteriak menangis di kedutaan besar Jepang di Jakarta, kedutaan besar Cina di Jakarta, manortor mereka. Masa nggak didengar seperti ini ya? Oke, kita bacakan dulu Tempo ya, dari Tempo itu ya, tolak investor tambang itu. Oke ya, tayang 11 Juni 2024 dengan tajuk tolak investor tambang, warga Dairi lakukan tari tortor di depan kedutaan besar Cina. Peserta aksi meminta pemerintah Cina untuk membatalkan pinjaman ke PT DPM untuk membuka tambang Dairi. Lantunan musik khas Batak mengiringi 4 orang yang melakukan tari tortor di depan Kedutaan Besar Cina, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Juni 2024, untuk menolak rencana tambang Dairi Prima Mineral DPM di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Kami meminta pemerintah Cina untuk membatalkan pinjaman ke PT DPM untuk membuka tambang Dairi karena kami hidup dari pertanian, bukan dari pertambangan, kata salah satu orator di sela-sela demonstrasi yang ikuti 25 orang tersebut. Selain melakukan demo di Kedubes Cina, peserta aksi yang berasal dari Dairi tersebut melakukan aksi di kantor Mahkamah Agung. Pihak pengadu dalam kasus menentang persetujuan lingkungan ke pengadilan, Rainim Purba, mengatakan aksi ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa tambang tersebut dapat menimbulkan risiko yang berat dan mematikan bagi desa-desa sekelilingnya. Kelompok lingkungan dan HAM juga pakar tambang internasional menekankan bahwa situasi ini seperti tes litmus bagi masa depan keselamatan tambang di Indonesia dengan implikasi luas terhadap reputasinya sebagai pusat kegiatan tambang yang bertanggung jawab,
termasuk juga terhadap mineral transisi yang digunakan dalam teknologi energi hijau, kata Raini. Demonstrasi di luar kedutaan besar Cina, kata dia, merupakan tanggapan atas berita terbaru yang mengatakan bahwa sebuah perusahaan yang dikendalikan pemerintah Tiongkok telah mengumumkan akan memberikan dana ratusan juta dolar untuk membantu agar proyek bisa berlanjut. Nah inilah ya penolakan warga, tapi negara ini tidak responsif ya demi investor dari pemerintah Cina ya. Kenapa negara ini seperti jadi pendapat saya pribadi itu seperti keset kakinya negara lain, negara Cina ya. Selalu menghamba, terutama Luhut bin Sarpanjaitan itu ya, menghamba pada pemerintahan Cina untuk investasi dan investasi ya. Begitu juga untuk Singapura ya, butuh tanah pasir Singapura, diterbitkanlah PP ya, diterbitkanlah PP untuk mengeksploitasi pasir laut, terutama dari Kepri itu ya, Kepulauan Riau 70.000 hektar. Untuk siapa lagi itu kalau nggak untuk reklamasi reklamasi Singapura ya, membutuhkan lahan yang puluhan ribu hektar untuk pengembangan hunian mereka. Jadi kita kok jadi babu bagi negara-negara tersebut ya. Katanya kita negara besar, negara bukan pengecut. Harusnya kita tidak takut pada negara-negara itu ya, bukan malah menghamba untuk mengutang dan mengutang. Ya cukupkan aja anggaran yang ada. Contoh ya, anggaran terbesar nomor 2 tahun 2025 itu untuk kepolisian 126 triliun. Apa hasilnya rupanya? Nggak bisa rupanya dipangkas itu jadi setengahnya. Ya, itu apa dia 126 triliun? Nomor 2 anggaran terbesar, bahkan anggaran PUPR pun kalah. Nomor 3 anggaran riset dikti ya, untuk pendidikan aja jauh nomor 4 atau nomor 5. Untuk apa itu? Kepolisian kok dapat nomor 2 terbesar? Kan itu bisa dihemat harusnya, kecuali memang ada maksud memanjakan kepolisian untuk kepentingan politik ya, untuk kepentingan politik 2029. Untuk apa itu hasilnya juga jeblok ya? Kepolisian terburuk se-Asia Tenggara malah dikasih uang besar-besaran. Kan lebih baik itu dihemat ya. Tidak ada lagi perjalanan luar negeri, khususnya para pejabat yang nggak penting, anggota dewan, studi banding luar negeri ya, itu dihemat sehingga tidak perlu berutang, tidak perlu menghamba pada negara-negara itu. Itu kan harusnya Pak Prabowo ya. Sama seperti janji Joko Widodo pada tahun 2014. Untuk apa? Obligasi itu apa toh? Obligasi itu utang. Kan kita punya silpa, sisa anggaran 6-7 triliun. Ya kan? Tetapi hasilnya adalah ya jauh dari janjinya, malah jadi 8.000 triliun yang diwarisi dari pemerintahan sebelumnya cuma 2.600 ya. Dia menjadi 8.000 triliun, kan jauh itu. Makin banyak utang negara Indonesia, ya makin menjadi keset alas kaki bagi negara lain ya. Oke, lanjut. Kami menuntut pemerintah China sebagai pemegang saham dari investor terbesar dan pengembangan proyek beserta regulator perusahaan-perusahaan ini agar segera menghentikan pembangunan dan pendanaan proyek DPM, katanya. Sebelumnya, pada 27 April 2024, China Non-Ferrous Metal Industries Foreign Engineering and Construction Co. Ltd. NFC, perusahaan induk Dairi Prima Mineral DPM, mengungkapkan bahwa Karen Holdings Corporation Limited akan meminjamkan 245 juta US dollar kepada DPM untuk pembangunan proyek seng dan timbal di dekat Paronggil, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Nah, jadi inilah ya perusahaan Cina tersebut yang akan meminjamkan ke perusahaan ya proksinya lah ya, Dairi Prima Mineral sebesar 245 juta dolar kali 15 atau 16 ribu itu berapa itu? Sekitar 3 triliun lebih lah ya. 3 triliun lebih ya dari perusahaan China Non-Ferrous Metal Industries Foreign Engineering and Construction. Ya, itulah ya, nggak peduli hutan rusak, kehidupan orang lain rusak di sana, tatanan sosial rusak,
terjadi konflik horizontal seperti yang di Kumbang Hasudutan, antar desa bisa berantem, rusak semua tatanan sosial, tatanan adat, dan Luhut Binsar Panjaitan sebagai orang yang asli di sana, ya, dari Balige, malah tidak peduli dengan seperti ini, ya. Luar biasa, ya. Apalagi di daerah kampungnya sendiri tidak peduli, apalagi di provinsi lain, ya, bukan kampungnya. Who cares? Mungkin pikirannya begitu, ya. Oke, lanjut. Karen Holdings Corporation Limited terdaftar di Hong Kong dan sepenuhnya dimiliki oleh CINIC Corporation Limited yang juga terdaftar di Hong Kong. CINIC Corporation dikuasai utamanya oleh China State Administration of Foreign Exchange, SAFE. Pinjaman tersebut, kata Raini, muncul setelah pakar keselamatan tambang internasional mengonfirmasi bahwa proyek DPM menimbulkan risiko berat bagi masyarakat dan lingkungan, termasuk risiko bendungan tiling yang direncanakan ini akan runtuh. Jika ini terjadi, menurut dia, banjir yang membawa jutaan ton limbah tambang yang beracun pasti akan merenggut nyawa banyak penduduk desa yang tinggal di hilir. Proyek ini sebagaimana sudah dirancang tidak akan mendapatkan izin jika dibangun di Tiongkok, karena tidak memenuhi standar keselamatan di Tiongkok, dengan jarak bendungan tiling kurang dari 1.000 meter ke hulu dari banyak perumahan penduduk. Jadi kalaupun ini diterapkan di Tiongkok, ini tidak akan dikasih izin, ya, padahal di negaranya. Tetapi kalau di negara Indonesia dikasih izin. Padahal di Tiongkok sendiri pun kalau begini nggak boleh, ditolak. Aduh, tahe. Oke. Pada Agustus 2022, meskipun mengetahui bahayanya tambang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia memberikan proyek ini persetujuan lingkungan, kata dia menambahkan. Raini mengatakan telah melayangkan gugatan perihal bahaya tersebut ke PT UN Jakarta. Namun pengadilan berpihak kepada pengaduan masyarakat dan memutuskan agar persetujuan lingkungan tersebut dibatalkan. Pengadilan mengakui bahwa area tambang DPM rawan bencana dan karenanya tidak cocok untuk tambang. DPM dan kementerian mengajukan banding ke PT Tun. Keputusan banding dimenangkan oleh DPM dan kementerian. Masyarakat pengadu telah meminta peninjauan oleh MA yang saat ini tengah berjalan, ungkap Raini. Jadi pertama di PT UN masyarakat yang menang, ya, masyarakat dairi, ya, sekitar tambang itu yang menang, ya. Jadi PT UN Jakarta, tetapi dibanding, ya, DPM dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lah yang menang, ya. Keputusan banding dimenangkan oleh mereka. Masyarakat pengadu telah meminta peninjauan oleh MA yang saat ini tengah berjalan. Hasilnya apa? Ya semoga hasilnya yang menolak dan dibatalkan itu, ya, tambang itu, ya. Harusnya Presiden Prabowo intervensi nih, jangan lagi rusak alam itu, Pak. Ya, masyarakat sudah susah hidupnya, malah dibuat lagi lebih susah. Kenapa kita nggak pelihara hutan kita? Ya, jangan lagi alasan-alasan lain, investasi lah, ya, atau apalah, tetapi hutan ditebang, ya, bukit jadikan tambang, pasir laut dijual. Mau bagaimana lagi rusak? Kalian kan usia-usia yang sudah lanjut. Luhut Binsar Panjaitan, Prabowo Subianto katanya prajurit Kopassus, harusnya kan cinta pada negara, cinta pada republik ini. Dengan apa? Ya lestarikanlah alam Indonesia untuk generasi yang akan datang, bukan dirusak. Kalian sebentar lagi check out, mungkin 5 kalender lagi selesai dari dunia ini, tetapi dampaknya kan luas bagi generasi yang akan datang, ya. Inilah PT UN pun ditolak setelah banding. Tahe. Oke, lanjut. Raini mengaku heran bahwa sebuah perusahaan yang dikendalikan oleh pemerintah Cina akan setuju mendanai proyek yang membawa bencana, sementara kasus hukumnya masih berjalan. Mungkin selama ini mereka tidak pernah diberitahu mengenai risiko-risikonya. Warga daerah lain yang tinggal di desa Sumbari, Mangatur Lumban Toruan, mengatakan, publik sudah tahu apa yang bisa terjadi pada bendungan tiling di atas tanah yang tidak stabil. Hal ini bisa merenggut nyawa manusia dan menghancurkan lingkungan. Seluruh permukaan tanah di area itu tidak stabil.
Mengapa lembaga negara Tiongkok ini mendanai sesuatu yang akan membunuh kita, yang bahkan tak akan diizinkan di Tiongkok sendiri, ungkapnya. Nah, sebenarnya pertanyaan itu lebih kepada pemerintahan saat itu ya, Joko Widodo dan Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan ya. Kenapa disetujui? Kan gitu. Kenapa memberikan izin lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kan gitu. Ya kita lah harusnya yang peduli sama negara kita. Ya, jangan kita harapkan Tiongkok, Singapura, Amerika atau yang lain. Ya kita lah sebagai penerima amanat dari rakyat. Ya kita harus melindungi rakyat kita, bukan diatur-atur sama negara lain. Oke, lanjut. Raini melanjutkan bahwa masyarakat Dairi mengutuk pendanaan tambang DPM. Saya mengutuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan karena memberikan persetujuan lingkungan DPM. Seolah kedua pemerintah Indonesia dan Tiongkok tidak peduli dengan rakyat ataupun lingkungan. Memang tidak peduli kan. Terus Tongam Panggabean, Direktur Bapumsu, LSM yang membantu komunitas untuk masalah hukum, mengatakan kebocoran bendungan Tailing di Brasil pada tahun 2015 telah mengakibatkan BHP, perusahaan penambangan terbesar dunia, menawarkan kompensasi sebesar 25,7 miliar US dollar karena runtuhnya bendungan Tailing. Ia menambahkan, runtuhnya bendungan Tailing di Brasil mengakibatkan hilangnya 272 jiwa, hancurnya desa-desa, dan teracuninya sistem sungai. Para pakar sudah mengatakan bahwa bendungan yang diusulkan DPM dapat mengakibatkan kerusakan yang sama. Jujur, saya terkejut lembaga pemerintah Cina bisa ada di balik proyek DPM. Terlebih dengan risiko-risiko ini. Sungguh tidak ada manfaatnya, ungkapnya. jadi hal yang sama pernah terjadi ya di Brasil yang mengakibatkan hilangnya 272 jiwa, hancurnya desa-desa dan tercemarnya, teracuninya sistem sungai. Dan itu hal yang sama mau dikopas di Dairi ya. Dan itu diizinkan oleh Luhut Binsar Panjaitan dan Joko Widodo. Gak peduli mereka, hidup orang lain nanti akan terancam, sungainya, sumber airnya tercemar, teracuni. Ya seperti kita tonton di video di ini ya, di Tempo itu kan rakyat di sana mengeluh, ya airnya tercemar, sumber airnya tercemar, ikannya banyak mati. Gak peduli, rusak gak peduli. Itu dia lo tak amun nanti. Aduh, tai patang sohi doang mumpung arung jabatan. Oke lanjut. Muhammad Jamil dari Jatam, sebuah jaringan masyarakat yang terdampak penambangan di seluruh Indonesia, mengatakan ada ribuan orang di Dairi dan Aceh yang dapat terkena dampak negatif dari tambang DPM ini. Menurut dia, pembiayaan dan persetujuan yang diberikan kepada tambang yang terkait dengan bencana terjadi di seluruh Indonesia. Masyarakat tidak seharusnya menjadi korban dari keputusan finansial yang dilakukan secara gegabah, ujarnya. Perwakilan masyarakat Dairi lainnya, Mangatur Lumban Turuan, mengatakan, belum terlambat agar investor dari China ini membatalkan pemberian dana ke PT DPM. Mungkin hanya kurang diberi informasi. Jika memang demikian, mereka seharusnya menarik dukungan mereka, kata dia dalam orasinya. Ya, daripada berharap lembaga pemerintah Cina di sana yang peduli sama kita, ya harusnya ya Presiden Prabowo Subianto dan Ketua sekarang Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Ya batalkanlah, kalian punya power membatalkan itu. Itu loh. Daripada menunggu pertimbangan dari negara Cina, ya mana mau tahu negara lain sama negara kita. Sama kita, tidak peduli kita sama negara lain. Kan itu hukum timbal balik ya. Harusnya kan Presiden Prabowo Subianto ini dan Luhut Binsar Panjaitan sedang menjabat ini ya, daripada rusak semua lingkungan itu ya, hutan habis, laut dieksploitasi, dirusak, pasir laut mau diekspor, mau ditebang lagi hutan-hutan. Sampai kapan kalian sadar bahwa lingkungan itulah pertama nomor satu ya. Banjir
segala macam. Ngasih ke sudi. Kamu tokin naik mati nama. Tu dia kamu bok kamu hepengi. Iya bek. Dang marna saya molo hepeng do gabe target ni mulu. Dang ibu kamu hepengi tu hamatean. 5 kali derai penga mati. Mak neng ibu tua. Tu dunia gejeng. Iya bek. Sebelum check out harusnya kalian yang tua ini harus lebih bijak daripada kami yang lebih muda. Ya, perjalanan hidup yang lebih panjang harusnya membuat wisdom, habis hukum, kebijaksanaan dalam hidup. Bukan di driven by money, ya. Diatur oleh duit dan duit dan duit. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.